Definisi dari derivatif adalah nama yang diberikan untuk berbagai jenis sekuritas keuangan. Ciri umumnya adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, suku bunga, ataupun variabel lain yang mendasarinya. Suku bunga, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan harga saham adalah jenis resiko harga dan suku bunga yang paling umum dilindungi oleh perusahaan. Misalnya, Starbucks menghadapi berbagai resiko termasuk resiko suku bunga, fluktuasi harga komoditas, dan fluktuasi mata uang asing. Karena Starbucks meramalkan arus kas dan pendapatan masa depan berdasarkan suku bunga dan harga masa depan, perusahaan ini masuk ke dalam kontrak derivatif untuk mengelola resiko dari hasil masa depan tersebut. Dengan masuk ke jenis perjanjian ini, Starbucks mengunci nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas, sehingga mengurangi dampak perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas di masa depan terhadap arus kas dan pendapatannya. Baik, materi selanjutnya yaitu hedge transaction. Jadi, apa itu hedge transaction? Hedge transaction itu merupakan strategi perlindungan risiko. Jadi, perusahaan itu menggunakan hedge untuk mengurangi dampak perubahan harga, nilai tukar mata uang, suku bunga, atau harga komoditas di masa depan. Nah, jadi hedge ini tuh untuk kayak mengunci harga atau mengurangi ketidakpastian sehingga risiko perubahan harga itu tidak merugikan perusahaan. Nah, jenis derivatif untuk hedging ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu forward contract. Jadi ini tuh kayak kontrak khusus antar dua pihak yang bisa dinegosiasikan, entah itu jumlah, harga, kualitas, dan tanggal. Nah, yang kedua yaitu future contract, yang dimana ini mirip sama forward, tapi future contract ini tuh diperdagangkan di bursa. Jadi future contract ini sudah terstandarisasi baik itu dalam jumlah, kualitas, tanggal karena sudah ditentukan oleh bursa. Nah, di future contract ini tuh risiko gagal bayarnya itu lebih kecil karena sudah dijamin sama bursa dan bisa keluar dari posisi dengan mudah. Lalu yang ketiga ada option. Jadi ini tuh memberi hak untuk membeli atau menjual di harga tertentu. Nah, ini ada 2 jenis. Yang pertama itu call atau hak beli, dan put itu hak jual. Jadi ini tuh option itu untuk melindungi dari risiko turun atau naiknya harga sambil tetap bisa mendapat keuntungan jika harganya itu bergerak positif. Yang keempat yaitu swaps. Jadi itu kayak tukar kontrak untuk menukar arus kas. Nah, biasanya itu bisa swap suku bunga, swap valuta. Nah, ini tuh bisa dipakai, biasanya digunakan untuk mengubah pinjaman variabel menjadi fixed rate. Selanjutnya yaitu example of derivative use. Di sini ada forward contract. Jadi di sini ada Grey Company menambang tembaga dan akan menjualnya 2 juta pon tembaga selama 4 kuartal berikutnya dan akan menjual seluruh tembaga yang diproduksinya pada akhir periode tersebut. Nah, biaya tetap Grey yang diproyeksikan adalah 2.400.000 dan biaya variabelnya adalah 0,80 per pon. Nah, Grey ini perlu menutupi biaya sebesar 4 juta untuk mencapai BEP yaitu 2.400.000 biaya tetap ditambah 1.600.000 biaya variabel dengan income BEP-nya itu 2 per pon. Nah, di sini ada tabel untuk profit dan loss yang apabila dijual per ponnya itu 2,2, 2,10, 1,9 dolar, 1,8 dolar. Nah, di sini Grey memutuskan untuk menjual produksi masa depannya dengan membuat kontrak forward dengan Bro untuk pengiriman kepada Bro sebanyak 2 juta pon tembaga dalam 1 tahun dengan harga 2,2 dolar per pon. Nah, mengapa Grey ini memutuskan untuk melakukan hal tersebut? Karena kalau diproyeksikan biayanya itu, Grey mengetahui bahwa harga 2,2 itu akan menghasilkan laba. Nah,
Bro ini berharap bahwa Bro ini merupakan seseorang yang bersedia mengambil risiko, yang berharap bahwa harga sebenarnya itu akan lebih tinggi dalam 1 tahun dibanding 2,2. Tetapi Bro ini juga bersedia menanggung risiko bahwa harga bisa lebih rendah daripada 2,2 dolar. Nah, alternatifnya yaitu Bro mungkin menggunakan tembaga tersebut dalam produksinya sendiri dan mungkin sedang berusaha mengendalikan biayanya dengan cara yang sama seperti Gray dengan mencoba mengelola pada sisi pendapatan. Nah, Gray itu melepaskan kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar, tetapi ada beberapa alasan mengapa Gray itu mungkin ingin mengelola risikonya dengan cara tersebut. Yang pertama, Gray mungkin perlu meminjam uang untuk membiayai operasinya dengan menghilangkan risiko harga jual. Gray seharusnya dapat menegosiasikan tingkat bunga yang lebih rendah atau mungkin dapat menemukan pemberi pinjaman untuk meminjam dana, mengingat risiko tersebut telah dikurangi. Nah, pajak ini juga merupakan alasan lain mengapa hedging itu mungkin masuk akal, karena kerugian itu dapat dikurangkan sejauh dapat mengimbangi keuntungan. Namun kerugian itu harus dibawa ke tahun-tahun berikutnya jika tidak ada keuntungan yang cukup untuk mengimbangi kerugian tersebut. Nah, dengan demikian manfaat pajak dari kerugian lebih kecil dibanding biaya pajak dari keuntungan karena adanya pertimbangan nilai waktu uang. Akibatnya, karena perlakuan yang tidak seimbang terhadap pendapatan dan kerugian, sebuah perusahaan itu mungkin bersedia melepaskan sebagian keuntungan untuk menghindari kerugian. Alasan lain dapat mencakup menghindari kebangkrutan atau untuk mempertahankan insentif bonus manajerial. Nah, di sini ada tabel yang melihatkan impact ekonomi income-nya yang tapi dengan mengecualikan pajak dan akan menghasilkan unhedged situation compared to if. Jadi akan menghasilkan membandingkan situasi kalau yang tidak dilindungi dengan Gray yang melakukan pelindungan nilai dengan forward tersebut. Jadi di sini pendapatan Gray itu sebesar 400.000 dapat diuraikan menjadi keuntungan atau kerugian yang terkait dengan kontrak forward dan keuntungan atau kerugian jika tidak ada hedging pada setiap tingkat harga. Nah, keuntungan atau kerugian ekonomi pada forward yang di tabel ini tuh dihitung dengan mengambil selisih antara harga pasar per pon pada tanggal kontrak diselesaikan dan harga forward per pon lalu dikalikan dengan 2 juta pon. Nah, ini contohnya kalau harga pasar per ponnya 2,4 dolar dan Gray menerimanya 2,2 dolar per pon dari kontrak forward, maka terdapat kerugian ekonomi dari sudut pandang Gray terkait kontrak forward sebesar 0,2 per pon atau 400.000 dolar. Nah, jika Gray tidak melakukan hedging, perusahaan itu akan memperoleh pendapatan 2,4 per pon dan labanya sebesar 800.000 dolar. Nah, selisih antara keuntungan jika tidak melakukan hedging yaitu 800.000 dan kerugian pada kontrak hedging yaitu 400.000 yang menghasilkan pendapatan yang dilaporkan sebanyak 400.000. Selanjutnya, option kontrak. Jadi option kontrak ini merupakan cara mengelola resiko mirip dengan asuransi. Pembeli opsi membayar sejumlah premi untuk perlindungan terhadap kerugian harga di masa depan. Besarnya premi tergantung tingkat resiko yang diambil pihak penanggung, seperti pada asuransi rumah. Put option ini memberi hak bukan kewajiban kepada pembeli untuk menjual aset pada harga tetap atau exercise price. Nah, penjual opsi wajib membeli aset jika harga pasar turun di bawah harga tetap tersebut. Jika harga pasar di atas exercise price, pembeli tidak akan mengeksekusi opsi. Dengan ini, memindahkan resiko harga turun ke penulis opsi, namun tetap bisa memperoleh keuntungan jika harga naik. Nah, untuk penentuan harga opsi, penulis opsi harus menerima kompensasi berupa harga opsi. Harga ditentukan menggunakan model seperti Black-Scholes yang memperhitungkan variabilitas harga historis, harga pasar saat ini, jangka waktu jatuh tempo opsi. Harga opsi akan lebih tinggi jika kemungkinan eksekusinya juga lebih tinggi. Nah, di sini ada contoh kasus Gray Company. Jadi total biaya Gray 4 juta dolar atau harga impasnya 2 dolar per pon.
harga opsi $0,05 per pound, dan harga eksekusi $2,3 per pound. Jika harga pasar lebih dari 2,3, GRI tidak mengeksekusi opsi dan menjual di harga pasar. Setelah dikurangi biaya opsi, pendapatan bersih GRI berkurang dibanding tanpa lindung nilai. Berdasarkan tabel, laba GRI berubah sesuai harga pasar, namun resiko penurunan harga dapat dikendalikan. Jika harga turun di bawah $2,3, pendapatan minimum tetap $500.000. Jika harga naik ke $2,45, laba mencapai $800.000. Artinya, opsi menjaga kestabilan pendapatan dan tetap memberi peluang keuntungan dari kenaikan harga. Nah, jadi kesimpulannya, opsi mengubah distribusi pendapatan menjadi lebih stabil dan mengurangi resiko kerugian. Berbeda dari kontrak forward, opsi tetap memberikan potensi laba dari kenaikan harga. Dalam akuntansi GAAP atau ESG 815, tujuan pembelian opsi adalah untuk mengurangi resiko atau hedging, sedangkan penulis opsi bisa bertindak sebagai spekulan karena tujuan ekonominya berbeda. Perlakuan akuntansinya pun tidak identik. Materi selanjutnya, foreign exchange, konsep dan definisi. Aktivitas bisnis internasional perusahaan US telah berkembang pesat. Tahun 2015, ekspor barang dan jasa US mencapai $2,23 triliun dan impor $2,762 triliun. Pertumbuhan rata-rata tahunan perdagangan internasional sekitar 6% sejak 1996. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Apple memperoleh sebagian besar pendapatannya dari luar US. Nah, mata uang berfungsi sebagai standar nilai, alat tukar, satuan ukuran kegiatan ekonomi. Semua mata uang menyediakan ukuran nilai bagi aktivitas ekonomi masing-masing negara. Setiap transaksi keuangan harus diukur dalam satu mata uang. Biasanya mata uang yang digunakan untuk mencatat transaksi sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian pembayaran. Nah, contohnya, toko pizza di Chicago menggunakan dolar US untuk membeli bahan, membayar karyawan, dan menerima pembayaran dari pelanggan. Transaksi disebut denominated dalam mata uang tertentu jika harus dibayar menggunakan mata uang tersebut. Transaksi disebut measured dalam mata uang tertentu jika dicatat dalam laporan keuangan menggunakan mata uang itu. Contohnya, piutang dan utang toko pizza denominated dan measured dalam dolar US. Nah, dalam transaksi bisnis antar entitas negara berbeda, piutang dan utang biasanya denominated dalam mata uang lokal pihak pembeli atau penjual. Contohnya, perusahaan US menjual barang ke perusahaan Inggris. Transaksi bisa dinyatakan dalam dolar US atau pound sterling, jadi kedua pihak mencatat transaksi dalam mata uang mereka masing-masing. Nah, pertukaran nilai mata uang, jika transaksi dalam pound sterling, perusahaan US harus menentukan berapa dolar yang setara. Jika transaksi dalam dolar, perusahaan Inggris harus menentukan berapa banyak pounds yang setara. Kurs mata uang mencerminkan harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya di pasar dunia. Selanjutnya, direct and indirect quotation of exchange rates. Exchange rates adalah rasio antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan pada waktu tertentu. Kurs dapat dinyatakan secara langsung atau direct quotation atau secara tidak langsung, yaitu indirect quotation. Nah, direct quotation ini menyatakan jumlah mata uang domestik per satu unit mata uang asing. Contohnya, $1,41 sama dengan 1 pound, berarti 1 pound sama dengan $1,41 US. Sedangkan indirect quotation menyatakan jumlah mata uang asing per satu unit mata uang domestik. Misalnya, 1 per $1,41 sama dengan 0,709 pound sterling. Berarti $1 US setara dengan
0,709 pound sterling. Selanjutnya, floating, fixed, dan multiple exchange rates. Nah, kurs dapat ditetapkan pemerintah atau fixed atau dibiarkan berfluktuasi atau floating. Official or fixed exchange rates ditetapkan pemerintah dan tidak berubah seiring perubahan pasar. Free or floating exchange rates berubah mengikuti permintaan dan penawaran di pasar mata uang dunia. Nah, untuk floating exchange rates, nilai mata uang mencerminkan daya belinya di pasar dunia. Jika inflasi meningkat, daya beli mata uang menurun. Mata uang melemah atau weakens. Sebaliknya, jika permintaan ekspor tinggi, nilai mata uang menguat atau strength. Kemudian surplus dan defisit perdagangan. Jadi surplus ini ekspor lebih besar daripada impor yang meningkatkan permintaan mata uang domestik. Jadi mata uangnya menguat, sedangkan defisit impor lebih besar daripada ekspor itu menurunkan nilai mata uang. Mata uangnya menjadi melemah. Nah, faktor lainnya yaitu perbedaan suku bunga, spekulasi, dan permintaan global juga mempengaruhi kurs. Selanjutnya, pemerintah US kadang meminta negara lain untuk memperkuat mata uangnya terhadap dolar. Pelemahan dolar US membuat harga barang impor naik dan ekspor lebih kompetitif, meski dampaknya terhadap neraca perdagangan bisa terbatas. Faktor lain seperti suku bunga dan pajak juga mempengaruhi keseimbangan perdagangan. Nah, jika 1 pound sterling sama dengan 1,5 dolar itu direct quote, maka 1 dolar sama dengan 0,6667 pound sterling itu indirect quote. Jika dolar melemah 10%, 1% menjadi 1,65 dolar, itu 1 dolar sama dengan 0,6061 pound sterling. Jika dolar menguat 10%, 1 pound sterling menjadi 1,35 dolar, sedangkan indirect 1 dolar sama dengan 0,7407 pound sterling. Selanjutnya, fixed and multiple exchange rates. Dalam sistem kurs tetap, pemerintah menetapkan nilai tukar dan dapat menentukan kurs berbeda untuk jenis transaksi tertentu. Misalnya, menetapkan kurs preferensial untuk impor barang penting dan kurs penalti untuk ekspor tertentu. Hal ini disebut multiple exchange rates. Selanjutnya ada spot, current, dan historical exchange rates. Jadi kurs yang digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi luar negeri selain kontrak berjangka itu meliputi spot rates atau kurs spot, lalu ada current exchange rates atau kurs kini, dan historical exchange rates atau kurs historis. Nah, istilah spot rate merupakan istilah pasar, sedangkan current dan historical rates adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi. Untuk definisinya, di sini spot rate itu adalah kurs pertukaran yang berlaku untuk penyerahan mata uang secara langsung atau segera. Lalu untuk current rates itu adalah kurs di mana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Lalu ada historical rate, itu adalah kurs yang berlaku pada tanggal ketika suatu transaksi atau peristiwa tertentu terjadi. Nah, kurs spot, lalu kurs kini, dan kurs historis itu dapat berupa kurs tetap atau fix, atau juga kurs mengambang atau floating, tergantung pada mata uang yang terlibat. Nah, untuk kurs spot dalam transaksi luar negeri antara Amerika Serikat dan negara dengan sistem kurs tetap itu biasanya hanya berubah karena tindakan pemerintah negara tersebut, kecuali untuk transaksi di pasar gelap dalam mata uang negara tersebut. Sebagai contoh, seperti pemerintah Argentina itu dapat mengontrol kurs pertukaran di Buenos Aires tetapi tidak dapat mengontrol kurs di New York. Nah, kurs spot untuk transaksi luar negeri dengan negara yang memiliki sistem kurs mengambang dapat berubah setiap hari, bahkan beberapa kali dalam satu hari, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing. Tetapi nantinya itu hanya ada satu kurs spot yang berlaku untuk
suatu transaksi tertentu. Nah, untuk kurs kini dari transaksi valuta asing adalah kurs spot yang berlaku untuk penyelesaian segera dari jumlah yang dinyatakan dalam mata uang asing pada tanggal transaksi atau tanggal neraca. Sedangkan kurs historis itu adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal ketika suatu peristiwa atau transaksi tertentu terjadi. Nah, sedangkan di sini ada selanjutnya ada kutipan nilai tukar valuta asing. Tersedia tabel di mana pada tabel ini kita bisa melihat contoh kutipan nilai tukar valuta asing antar bank pada tanggal 23 Maret 2016. Nah, tabel ini tuh menunjukkan berapa nilai suatu mata uang asing jika dikonversi ke dolar AS dan sebaliknya. Lalu tersedia juga berapa mata uang asing yang bisa diperoleh dari 1 dolar AS. Misalnya untuk 1 pound Inggris itu nilainya setara dengan 1,4096 dolar. Artinya jika perusahaan Amerika Serikat ingin membeli barang dari Inggris senilai 1 juta euro, maka mereka itu harus membayar sekitar 1.409.600 dolar. Sedangkan untuk 1 dolar Kanada nilainya adalah 0,7574 dolar, sehingga untuk membeli 1 juta dolar Kanada perusahaan itu hanya membayar sekitar 757.400 dolar. Nah, dari contoh ini kita dapat memahami bagaimana perusahaan itu berinteraksi dalam skala internasional itu harus memperhitungkan nilai tukar mata uang, karena fluktuasi kurs akan mempengaruhi jumlah uang yang dibayarkan atau diterima. Selanjutnya ada bank-bank yang menyediakan jasa pertukaran valuta asing tentu akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli mata uang. Contohnya jika kurs pasar pound sterling adalah 1,41 dolar, mungkin bank itu akan menawarkan harga jual senilai 1,42 dolar dan harga beli 1,40 dolar. Dengan begitu jika perusahaan itu membeli 1 juta euro, maka mereka akan membayar 1.420.000 dolar. Tapi jika menjualnya kembali itu hanya menerima 1.400.000 dolar. Nah, selisih dari transaksi tersebut bank itu akan memperoleh keuntungan sebesar 10.000 dolar. Jadi tabel itu tuh akan menunjukkan bagaimana sistem nilai tukar bekerja dan bagaimana kurs mempengaruhi transaksi antar negara, serta bagaimana bank itu akan memperoleh keuntungan dari perbedaan kurs beli dan kurs jual. Selanjutnya ada transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka atau forward contract. Nah, di sini untuk transaksi lokal itu merupakan transaksi yang terjadi dalam satu negara dan dicatat dalam mata uang negara tersebut. Contohnya seperti anak perusahaan Inggris mencatat semua transaksi dalam pound sterling dan laporan keuangannya juga disajikan dalam pound sterling. Namun saat laporan tersebut digabungkan dengan perusahaan induk di Amerika Serikat, maka laporan itu harus diterjemahkan ke dalam satuan dolar Amerika Serikat agar bisa dikonsolidasikan. Kemudian ada mata uang fungsional, yaitu merupakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama perusahaan. Biasanya merupakan mata uang yang paling sering digunakan untuk menerima dan membayar transaksi. Misalnya jika sebagian besar transaksi dilakukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, maka dolar Amerika Serikat menjadi mata uang fungsional. Kemudian ada perbedaan antara transaksi luar negeri dan transaksi mata uang asing. Kalau transaksi luar negeri atau foreign transaction itu adalah transaksi antar negara, misalnya ekspor dan impor. Lalu ada transaksi mata uang asing, itu merupakan transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Jadi semua transaksi mata uang asing adalah transaksi luar negeri, tetapi tidak semua transaksi luar negeri adalah transaksi mata uang asing. Kemudian transaksi luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing perlu diterjemahkan atau ditranslate agar bisa dilaporkan dalam bentuk mata uang fungsional. Sebaliknya jika transaksi menggunakan mata uang fungsional, maka tidak perlu dilakukan penerjemahan atau translate. Selanjutnya ada ketentuan FASB, itu prinsip
akuntansi berterima umum GAAP yang berlaku saat ini ada ESC 830, itu hanya diterapkan untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, GAAP itu menetapkan ketentuan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Yang pertama adalah pada tanggal transaksi diakui. Tiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Lalu yang kedua, pada tiap tanggal neraca, saldo yang dicatat dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatat harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs pertukaran yang berlaku saat ini. Selanjutnya ada penerjemahan dengan kurs spot atau translation at the spot rate. Jadi persyaratan pertama dalam mencatat transaksi mata uang asing itu adalah bahwa transaksi tersebut harus diterjemahkan ke dalam nilai mata uang menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, tiap akun aset, kewajiban, pendapatan dan biaya yang timbul dari transaksi tersebut diterjemahkan dalam dolar seperti mata uang pada contoh di soal ini sebelum dicatat. Nah, dengan demikian satuan pengukurannya berubah jadi mata uang asing dari mata uang asing menjadi dolar di Amerika Serikat untuk contoh dari soal ini. Misalnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada ketika kurs per dolar Kanada adalah 0,7 dolar. Lalu fakturnya itu menyatakan bahwa pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada harus dilakukan dalam 30 hari. Nah, di sini ada catatan bahwa tanda dolar yang digunakan dalam kurs spot menunjukkan kutipan langsung, yaitu nilai setara dolar Amerika Serikat untuk 1 unit mata uang asing. Nah, di sini akan ada jurnal dari perusahaan importir Amerika Serikat dalam mencatat transaksi tersebut. Jurnalnya ada inventory pada account payable atau utang sebesar 7.000. Nah, ini adalah translasi 10.000 dolar Kanada dikali dengan kurs spot senilai 0,7000 dolar. Nah, kemudian di situ ada pada akun payable itu kan ada tanda FC. Nah, tanda FC itu menunjukkan foreign, judulnya itu adalah singkatan dari foreign currency atau mata uang asing. Nah, jurnal tersebut dicatat dengan cara biasa. Lalu tanda FC itu digunakan hanya untuk menandakan bahwa utang usaha tersebut dinyatakan dalam mata uang asing. Persediaan diukur dalam dolar Amerika Serikat dan tidak ada penyesuaian selanjutnya terhadap akun persediaan akibat perubahan kurs mata uang asing. Kemudian, jika utang tersebut itu dibayar ketika kurs spot berubah menjadi 0,69 dolar, maka jurnal pembayarannya adalah account payable sebesar 7.000, pada exchange gain sebesar 100 dan cash sebesar 6.900. Itu tadi adalah pembayaran kas sebesar 10.000 dolar Kanada dikalikan dengan kurs spot sebesar 0,69 dolar. Lalu keuntungan selisih kurs sebesar 100 dolar itu muncul karena kewajiban yang awalnya diukur sebesar 7.000 kini dilunasi dan hanya sebesar 6.900 dolar. Nah, keuntungan itu mencerminkan perubahan nilai tukar antar tanggal transaksi awal dan tanggal pembayaran. Jika kursnya itu berubah menjadi 0,72 dolar, maka akan timbul kerugian selisih sebesar 200 dolar. Lalu di situ ada tabel di mana ada perbandingan antara transaksi penjualan dan pembelian yang dinyatakan dalam mata uang fungsional atau dolar Amerika Serikat, di mana mata uang asingnya itu adalah pound sterling Inggris. Tujuannya itu untuk menunjukkan perubahan kurs yang menimbulkan kerugian atau keuntungan. Nah, di sini kita lihat dulu bagian transaksi penjualan atau sales transaction. Jadi jika penagihan dilakukan dalam dolar Amerika Serikat, maka perusahaan di Amerika Serikat itu akan mencatat piutang sebesar 16.500 dolar dan penjualan sebesar 6.500 dolar. Lalu ketika pembayarannya itu diterima, maka jumlah yang diterima tetap sama, yaitu 16.500 dolar, sehingga tidak ada selisih kurs. Tapi kalau penagihannya itu dilakukan dalam
pound sterling Inggris, maka hasilnya akan berbeda, di mana faktur bernilai 10.000 pounds atau euro itu pada tanggal transaksi kursnya adalah 1,65 dolar per 1 pounds. Jadi penjualan dicatat sebesar 16.500 dolar. Namun pada saat pembayaran diterima, kurs berubah menjadi 1,64 dolar sehingga uang yang diterima menjadi 16.400 dolar. Nah, di sini tuh ada perbedaan sebesar 100 dolar yang disebut sebagai kerugian selisih kurs karena nilai poundsnya itu menurun terhadap dolar. Kemudian sekarang masuk ke bagian tabel yang transaksi pembelian atau purchase transaction. Jadi kalau perusahaan Amerika Serikat itu beli barang dan tagihannya itu dalam dolar Amerika Serikat, maka nilai persediaan dan utangnya itu dicatat sebesar 8.250 dan saat dibayar itu juga jumlahnya 8.250 dolar. Jadi tidak ada selisih kurs. Tapi kalau tagihannya itu dalam pound sterling, di mana fakturnya itu adalah 5.000 pounds pada tanggal pembelian sebesar 1,65 dolar. Jadi persediaan dan utangnya itu dicatat sebesar 8.250 dolar. Nah, saat pembayaran kursnya itu berubah jadi 1,67 dolar. Jadi yang dibayarkan, jadi untuk bayar 5.000 pounds dibutuhkan 8.350 dolar dan perusahaan itu harus mengeluarkan tambahan sebesar 100 dolar sehingga akan timbul kerugian selisih kurs karena kurs pound terhadap dolar itu jadi naik. Pembelian dalam mata uang asing. ATC, sebuah perusahaan Amerika Serikat, membeli barang secara kredit dari Paris Company pada 1 Desember 2016 seharga 10.000 euro. Ketika kurs spot euro adalah 0,6600 dolar, ATC menutup bukunya pada 31 Desember 2016. Ketika kurs spot euro adalah 0,6550 dolar dan menyelesaikan rekening tersebut pada tanggal 30 Januari 2017. Ketika kurs spot adalah 0,6650. Transaksi dan peristiwa ini dicatat oleh ATC sebagai berikut. Pada 1 Desember 2016, jurnalnya yaitu inventory pada account payable sebesar 6.000 untuk mencatat pembelian barang dagangan dari Paris Company. Pada 31 Desember 2016, itu account payable pada exchange gain untuk menyelesaikan utang usaha dengan kurs pada akhir tahun. Pada tanggal 30 Januari 2017, jurnalnya account payable dan exchange loss pada cash untuk mencatat pembayaran penuh kepada Paris Company. Dan di sini ada tabel yang dimana pada 1 Desember 2016 spot rate-nya 0,6600 dolar, inventory-nya 6.000, accounts payable-nya itu menjadi 6.600. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016 spot rate-nya 0,6550, inventory-nya 6.600, accounts payable-nya 6.550 dan gain-nya itu 50 dolar. Pada tanggal 30 Januari 2017 itu spot rate-nya 0,6650, inventory-nya 6.600, account payable-nya 6.650. Gain loss-nya sebesar 100 dolar. Jadi overall-nya itu 50 dolar. Jadi singkatnya, pembelian yang didominasi dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal pembelian menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal neraca terjadi sebelum kewajiban dibayar, akun utang harus diukur ulang untuk mencerminkan kurs spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan terjadi jika dolar menguat karena lebih banyak euro dapat dibeli dengan 1 dolar dibandingkan
saat kewajiban pertama kali dicatat. Kerugian terjadi jika dolar itu melemah karena lebih sedikit euro yang dapat dibeli dan $1 dibandingkan saat kewajiban pertama kali dicatat. Ketika kewajiban dibayar, tercatat keuntungan atau kerugian. Karena kewajiban dibayar dengan kurs spot pada tanggal pembayaran. Biasanya, perusahaan mengatur dengan bank untuk menangani konversi. Bank membebankan akun bank perusahaan dalam dolar dan menerima transfer dari mata uang asing ke akun penerima. Selanjutnya ada penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Pada tanggal 15 Desember 2016, ATC menjual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan ROM sebesar 20.000 euro ketika kurs spot euro adalah 0,6625. ATC menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember ketika kurs spot adalah 0,6550 menagih akun tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 ketika kurs spot sebesar 0,6700 dan menyimpan euro hingga tanggal 20 Januari ketika euro dikonversi menjadi dolar AS pada kurs spot $6.725 yang berlaku pada tanggal tersebut. ATC mencatat transaksi sebagai berikut. Pada 15 Desember 2016 itu akun receivable pada sales untuk mencatat penjualan ke Roma. Pada 31 Desember 2016 jurnalnya exchange loss pada akun receivable untuk menyesuaikan piutang usaha pada akhir tahun. Pada 15 Januari 2017, itu cash pada akun receivable dan pada exchange gain untuk merekam koleksi sepenuhnya dari ROM. Pada 20 Januari 2017, itu exchange gain cash pada exchange gain dan cash pada cash untuk mengubah 20.000 euro itu menjadi dolar AS. Lalu ada tabelnya sebagai berikut. Kesimpulannya itu penjualan dalam mata uang asing itu harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal laporan keuangan itu terjadi sebelum piutang dibayarkan, piutang harus diukur kembali untuk mencerminkan kurs spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan terjadi ketika dolar melemah karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih banyak dolar dibandingkan saat pertama kali dicatat. Kerugian terjadi ketika dolar menguat karena mata uang asing yang akan diterima itu bernilai lebih sedikit dalam dolar dibandingkan saat pertama kali dicatat. Ketika piutang dibayar, keuntungan atau kerugian itu dicatat karena piutang akan dibayar pada kurs saat ini pada tanggal pembayaran. Jika suatu perusahaan memegang mata uang asing untuk jangka waktu tertentu untuk tujuan spekulatif, setelah piutang dibayar daripada mengonversinya menjadi dolar, keuntungan dan kerugian selalu dilaporkan pada setiap tanggal laporan keuangan hingga mata uang asing dikonversi menjadi dolar. Selanjutnya ada standar akuntansi internasional keuangan atau IFRS. Standar pelaporan keuangan internasional itu membahas bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan operasi asing dalam laporan keuangan seperti GAAP, ASC 830, IFRS mengharuskan entitas untuk pada awalnya itu mencatat transaksi pada kurs pertukaran pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca berikutnya, jumlah moneter dalam mata uang asing seperti piutang dan utang yang bernilai mata uang asing itu harus disesuaikan dengan kurs spot pada tanggal neraca.
Sekali lagi mirip dengan GAAP, keuntungan dan kerugian dari perbedaan antara jumlah awal yang dicatat dan nilai pada akhir tahun untuk aset dan liabilitas moneter ini dimasukkan dalam pendapatan tahun yang berjalan.